Nama saya Bu Erlina. Nama saya Nurleni Sari. Nama saya Ibu Lis. Melakukan juga yang wajar, tidak aneh-aneh gitu. Melakukannya pun Dengan kasih, dengan tanpa- kasih, dengan bukan cinta. karena paksa. Ya pasti bahagia lah ya. Seneng. Ada rasa dua-duanya seneng ya. Kita juga melakukannya yang wajar-wajar aja ya. Yang penting tidak di jalur yang lain. Yang wajar-wajar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bincang Ranjang Islami, sebuah podcast tentang sex education bersama MKFM Jogja dan juga Yayasan Rumpun Nurani. Nah, kita nanti ngobrolnya temanya menarik banget nih sama Kang Yazid dan juga Teh Dery. Pernah dengar namanya seks sehat? Mungkin ada yang mengampanyekan, ada campaign tentang itu. Nah, tadi kita sudah dengar ya, seks sehat itu dari masyarakat. Persepsinya macam-macam tuh. Ada yang berpersepsi tentang jadwalnya, ada yang posisinya. Nah, ada juga yang mungkin lebih ke efek tubuhnya gitu ya. Misalnya habis berhubungan, efek ke tubuhnya gimana? Nah, jadi sehat misalnya, itu disebut seks sehat. Tapi iya nggak sih? Nah, kita coba ngobrol langsung ya bareng Kang Yazid dan juga Teh Dery di Bincang Ranjang Islami. Bincang Ranjang Islami, pengen tahu dong. Oke, Kang Yazid, Teh Dery, Ya. seks sehat, ngesek jadi sehat. Tadi di hasil wawancara bisa macam-macam itu ya, Iya. persepsinya. Itu sebenarnya apa sih seks sehat sendiri itu? Yang pertama-tama ya, sahabat sekalian, sebelum kita ngomong lebih jauh tentang posisi, tentang macam-macam adalah kita seks sehat sama siapa? Kamu mau ngelakuinnya sama siapa? Itu dulu ya, itu harus selesai dulu. Ya. Pastikan seks sehat itu adalah seks dengan pasangan yang sah Yang secara agama, halal. halal, kemudian sah secara administrasi, secara negara. Oh iya, gitu. Itu benar-benar. catatan pertama dulu, selesaikan dulu. Kalau tidak selesai, nanti bisa kemana-mana jalurnya. Bahayanya ketidaksehatan ini bisa kemana-mana. Yang pertama adalah kalau tidak dengan pasangan yang sah, berkemungkinan berisiko terkena PMS, penyakit menular seksual. Karena kan ganti-ganti tuh. Kita nggak tahu dia habis dipakai siapa. Nah, gitu. Ya, pokoknya yang namanya seks sehat itu pasti sama satu orang. Di luar nggak sama satu orang gitu ya. Artinya orang yang memang sudah sah ya di mata hukum dan agama, artinya sama pasangannya sendiri. Kalau di luar itu udah pokoknya nggak sah, berarti nggak sehat. Nah, kenapa sah Meskipun itu? si orangnya itu sehat secara fisik. Iya, karena dia habis. Tapi karena kita nggak tidak sah. tahu dia dalam kondisi bagaimana dan sebelum itu dengan siapa. Karena kan sehat itu tidak hanya dilihat dari secara fisik saja, tetapi secara Mental. psikologis, secara mental. Berarti kan ada yang salah. Kenapa dia ganti-ganti pasangan gitu kan? Nah, ada juga efeknya kepada fisik kita. Jadi kalau hubungan seks secara tidak sehat itu ternyata bisa memacu detak jantung Detak jantung yang lebih berbahaya, kencang. sehingga kita sering mendengar orang meninggal Ketika lagi berhubungan, ketika lagi Kok bisa berzina. itu? Kok bisa Iya. tuh? Kemungkinan pertama dia menggunakan obat kuat, kemudian kedua dia dalam kondisi tegang Cemas. karena melakukannya dalam kondisi tidak sah. Karena sebetulnya kan mereka tuh tahu loh, mereka tuh tahu kalau lagi berbuat dosa, kalau lagi berbuat zina, otomatis denyut nadi, denyut jantung itu akan meningkat lebih cepat. Dan ini ada satu penelitian menarik. Ada satu penelitian yang menyampaikan bahwa bagi mereka pelaku zina ya, bagi mereka yang melakukan hubungan di luar yang tidak sah begitu, akan meningkatkan prevalensi atau kemungkinan penyakit jantung lebih tinggi. Karena cemas tadi. Karena ya, cemas deg-degan tadi ya. gitu. Kan takut ketahuan. tuh. Udah mah yang ngelakuin hubungan biologis itu tuh emang bikin capek, ditambah lagi dia dalam kondisi cemas. Wah, 2 kali kan. Jadi memang dia nggak nyaman, nggak rileks gitu. Apalagi tadi dikasih obat kuat ya. Iya. Ya apalagi kerja kuat, waduh, udah Apalagi- jantungnya nggak kuat. Apalagi kalau hukum Islam diberlakukan beneran, habis itu udah pasti mati karena dirajam kan? Ya, ya. Karena secara fikih bagi mereka yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, rajam sampai mati ya, gitu. Oke, nanti kita bahas fikihnya Oh, boleh tuh. oke, nantilah. Hikmah hukum rajam kali ya. Iya, Nanti deh betul, di betul. episode Oke. selanjutnya tuh. Seks sehat gitu ya tadi temanya. Nah, kan macam-macam tuh tadi persepsinya. Itu memang kesemuanya itu atau cuman salah satu yang paling menonjol nih? Misalnya
ya itu cuman Indikatornya. fisiknya, secara fisik oke. aja. Atau tadi ya jadwal, ya posisi. Ya. Baik, sekarang secara jadwal. Kalau jadwal itu memang sehatnya itu jangan terlalu sering frekuensinya dan juga jangan terlalu jarang. Iya. Kalau perempuan itu jangan sampai lebih dari 4 bulan ya tidak melakukannya, karena itu bisa menyebabkan dia apa ya? Secara mental dia Akan guncang. berubah, Dulu iya. Umar bin Khattab menemukan hal itu banyak sekali di Wanita-wanita rakyatnya, yang wanita-wanita ditinggal kesepian malam-malam itu. ditinggal gitu. perang ya, Pada sehingga stres. 40 hari itu udah harus balik lagi tuh. Jadi kan para memang tentara dipanggil, dipaksa Iya. pulang untuk menemui istrinya itu, untuk melakukan hubungan badan, bukan menemui apa-apa, bukan ngasih gaji, perang gaji dari mana? 4 bulan itu ya. Iya, urusan Kalau laki-laki? seksual itu. Kalau laki-laki tidak ada ukuran pastinya, tapi disarankan ini kalau beberapa ulama menyatakan laki-laki itu kan jatahnya menikah dengan 4 istri, sehingga kalau diasumsikan 1 malam 1 istri berarti frekuensi normalnya itu 4 hari sekali, begitu. jadi kalau dalam satu pekan itu 3 sampai 4 kali masih oke ya Iya. gitu. Tapi kembali ke kemampuan si Fisik laki-lakinya kali ya. ya, laki-laki nggak hanya laki-laki fisiknya. juga, perempuan juga. Karena kan perempuan apalagi ya, mereka itu harus bekerja dari mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami gitu kan. Otomatis ketika sama suami itu waktu sisa harus diperhatikan juga fisiknya perempuan kan gitu. Dan yang rentan capek ya siapa gitu ya, perempuan walaupun tidak beraktivitas di luar, di rumah juga tetap capek, energinya terkuras. Kemudian durasi juga ya harus diperhatikan ini sahabat semuanya, jangan sampai karena yang Keseringan. satu durasi itu maksudnya lama melakukannya iya, itu, iya, jangan iya. sampai 5 jam nggak keluar kamar gitu. Iya. Itu ngapain saja di dalam ya? Tapi itu kalau di kayak misalnya iklan-iklan tuh ya, kan ada yang nawarin produknya itu misalnya kuat sampai pagi gitu. Wah sih mungkin laki-laki gitu Laki-lakinya ya, pengen karena yang butuh tertantang obat kuat tuh laki-laki kan. nyobain, Ini jadi rata-rata ya durasi hubungan badan itu antara laki-laki dan perempuan itu antara 3 sampai 13 menit gitu ya. Cuman segitu. Iya, lebih dari itu Cuman nanti segitu. cairan pelumas perempuan bisa habis. Kalau habis nanti jadinya lecet nanti begitu. Iya, laki-laki apalagi ya, kalau sekali aja udah butuh waktu Ah, ah. jeda gitu. Ya, kemudian sehat berikutnya adalah tentang posisi. Posisi itu ya. masih Tadi durasi, ini durasi posisi. sekarang posisi. Yang sisi dulu ya. Nah, kenapa kita perlu ngomongin tentang posisi? Karena masih kita temui di kalangan suami istri ini diam-diam merasa jenuh dengan pasangannya, diam-diam kemudian merasa bahwa hubungan seksual itu tidak penting karena cuma gitu-gitu doang. Bikin bosan, bikin gitu-gitu capek doang. gitu kan. Nggak ada penting-pentingnya lah kayak gitu. Sehingga posisi itu perlu kita pikirkan dan kita sepakati bersama, kita kompromikan. Kita perlu observasi, kita perlu coba satu-satu deh bagi pengantin baru Yang gitu ya. paling nyaman mana? Karena mungkin kalau ya pengantin baru itu yang memang belum membuka buku-buku tentang seks edukasi gitu ya. Mereka kan tahu yang konvensional. Secara alamiah kita tahu ya konvensional tuh ya biasa yang laki dan perempuan atas bawah begitu kan. Taunya seperti itu. Oke, nggak apa-apa itu dulu. Tapi nanti dalam kehidupan pernikahan selanjutnya nggak ada salahnya kita komunikasikan untuk posisi-posisi yang lainnya. Karena itu juga salah satu hal yang membuat lebih nyaman, lebih rileks. Dan nggak bosenan kan pastinya. Jadi kalau isyaratnya ya dari Allah dalam Al-Quran itu kan nisa'ukum harsul lakum. Jadi istrimu itu ladang bagimu. Fa'tu harsakum, maka datangilah kamu itu. Fa'tu harsakum annasyi'tum, sekemauanmu begitu. Jadi kalau mau laki-laki di bawah, perempuan di atas boleh. Apa istilahnya itu WOT ya, woman on top itu ya. Itu pun dengan berbagai macam variasi, itu bisa dicoba, bisa disepakati bersama lah. Itu masih banyak variasi. Ini kan satu posisi, baru satu posisi WOT, tapi itu berbagai macam variasi dan tidak ada yang saklek begitu. Atau Itu ayat ya itu ya. Iya, Faktu harsakum. Ceritanya begini, waktu itu kayak terjadi ledek-ledekan antara orang Yahudi dengan orang Muslim. Gitu. Kata orang Muslim itu nggak apa-apa kayak gitu. Kata orang Yahudi enggak, di Taurat kitab mereka yang namanya hubungan seksual itu hanya perempuan terlentang di bawah, kemudian laki-laki di atasnya. Lalu kemudian disampaikanlah ayat itu tadi itu. Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum annasyi'tum. Oh enggak, kalau Muslim boleh. Boleh dari mana aja. Dari posisi manapun. Tapi tetap satu lubang saja, yaitu vagina istrinya. Tidak boleh lubang belakang. Itu iya. terlarang dan terlaknat. Sudah terlarang, terlaknat lagi. Nggak boleh itu ya. Jadi mau dari belakang boleh apa istilahnya? Doggy style dan macam-macam ya. Tapi tetap di lubang. Tapi di lubang yang sama. Rahim. Oke, jadi Iya. posisi-posisi itu boleh bebas. Boleh mau dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Tapi Walaupun lubang namanya misalnya Kalau jarak doggy jauh nggak style, bisa doggy ya. kan anjing tuh. ya. Wah, haram tuh anjing.
Enggak Berarti hotdog juga haram dong, anjing panas. Itu cuma istilah ya. Iya, cuma istilah aja itu mah gitu. Tadinya saya nggak ingin menyebut istilah itu ya, karena ya apalah gunanya Ya, istilah orang pahamnya itu. Iya, Iya. kalau kita praktekkan, kita juga nggak tahu prakteknya bagaimana gitu ya. Pokoknya Cuman dibayangkan. memang gini ya, ngomongin posisi ini ya, apalagi bagi pengantin baru itu kayak sesuatu yang masih tabu Risih. atau risih, tabu, bingung harus memulai Sama-sama belum pengalaman. bagaimana. Jadi saran saya buat sahabat ranjang nih, sobat ranjang di rumah, kalau Anda seorang laki-laki, mulailah berkomunikasi itu. Kalau istrinya sudah siap tuh ngomongin tentang posisi, ya bolehlah dicoba rame-rame, sama-sama maksudnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kok suami nggak ngomong-ngomong juga, ya bolehlah silakan istri yang memulai. Pokoknya di antara pasangan ini harus ada yang memulai, karena ini adalah bagian dari ya untuk ikhtiar kita untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Dan itu nggak perlu pakai tutorial menurut saya ya, karena Iya. kita dengan obrolan dan kebolehan Iya. apapun kita melakukannya, karena Iya. sudah halal, itu pun akan ketemu sendiri. Anda juga nggak perlu nonton video porno dulu ya untuk mengetahui ya, kan secara teks juga banyak ya, itu jatuhnya jadi malah dosa lagi. Secara Mendingan naluriah gitu, iya nggak sih? Iya. Maksudnya misalnya lagi hubungan nih, aku kok pengen yang posisi gini ya, tanpa Iya, dia bisa pernah jadi. lihat video, Iya. tanpa pernah baca ada posisi kayak gitu. iya, Dari itu zaman bisa. ke zaman yang paling purba, dari zaman awal manusia ada itu tutorialnya dari mana kan nggak ada. Tapi mereka bisa melakukannya itu. Naluriah itu. Naluri, ya udah Karena itu sudah fitrahnya. fitrahnya, sudah naluriah. Kita sebagai manusia akan Iya. ketemu sendiri begitu. Hanya saja kemudian ada orang yang takut-takut, jangan-jangan kalau posisi kayak gini itu nggak boleh. Nah, ya yang haram. Padahal yang haram tadi ya, lubang bubur. Atau tidak sehat karena merasa tidak nyaman. Iya. Misalnya dia punya urat kejepit, misalnya dia salah satu dari kakinya itu linu, lagi boyoan dan Iya. sebagainya, posisi-posisi itu akan tidak nyaman. Secara Jadi tidak sehat biologis. gitu. Oke. Kalau tadi kan di ayat bisa mana aja posisinya, mana aja, sama lubang Iya. itu Iya. vagina. Tapi ada nggak yang arahnya itu kayak dianjurkan gitu kan? Ada yang misalnya kaidah Quran secara umum, tapi ada kaidah hadis dianjurkan yang ini lebih utama, misalnya kan ada yang kayak gitu. Kalau hubungan seks ada juga nggak? Kalau dalam hadis dan di dalam ayat saya belum pernah ya, karena keterbatasan ilmu saya hanya pernah membaca dulu waktu ngaji Uqudul Jain itu ya. Saya kan tahu dari kitab-kitab itu, Fathul Izar, kemudian Qurratul Uyun, itu disarankan adalah posisi konvensional perempuan telentang dengan posisi kepala lebih rendah daripada posisi pantat. Pantatnya diganjal bantal begitu. Nah, itu katanya posisi terbaik karena Nyaman. motifnya adalah untuk menghasilkan keturunan. Dengan cara demikian maka sperma tidak tumpah. Jadi optimal masuk ke mengalir dalam ke rahim. sel Iya. telur Iya. gitu ya. Iya begitu. Tapi kalau dari sisi kesehatan, selama dua-duanya nyaman, bahagia, relax, it's okay. Untuk tujuan-tujuan rekreatif silakan kita Iya. pakai posisi manapun yang disepakati bersama, itu nyaman dan itu bisa dinikmati. Karena kan gini, posisi ini ya kalau misalnya dia lagi hamil juga tentu ada ibu iya. hamil tuh berbeda Oh, dengan iya, ibu yang iya. normal gitu ya. Artinya dia juga butuh posisi khusus nih biar dia ngerasa nyaman begitu. Apalagi udah hamil tua kan gitu. Terus atau lagi hamil muda begitu. Atau lagi sama-sama capek deh gitu. Itu juga kan kita harus, itu makanya penting banget berkomunikasi karena ada kondisi-kondisi tertentu yang kita nggak bisa seperti biasa dalam melakukan hubungan seks gitu. Ya, laki-laki juga sama, habis ngocek seharian mungkin ya, Di kaki-kaki atas pinggangnya motor lagi ya. capek Ha. gitu, nggak tahu posisi apa yang paling dia inginkan. Sampaikan saja Dulu kepada aja, istrinya. capek. Iya gitu bisa jadi. Mungkin dia pengen pasrah aja. Aku mau main pasrah, udah pasrah. Bisa jadi kayak Dibiarkan gitu. istrinya yang aktif begitu. Iya. Nggak Itu apa-apa. Iya, iya, iya. Ada komunikasi gitu ya yang Iya. bisa dipahami gitu ya. Jadi dari pagi sudah dikodekan gitu. Kamu nanti jangan capek-capek ya di rumah ya. Kamu nanti bakal yang aktif deh. Aku yang bagian apa ya? Actingnya pasrah kan. Nah ini Nggak buat apa-apa. sobat ranjang bisa cek di episode sebelumnya, yaitu ada komunikasi ranjang ya, kita Oh, sempat iya, bahas iya. itu ya. Ternyata penting juga komunikasi ranjang. Nah untuk obrolan seks sehat kita akan lanjut lagi, nanti bisa dirangkai sama tema-tema lainnya ya, Kang Oke, Yazid, Teh siap. Dery. Ya sobat ranjang, simak terus obrolan kita di Bincang Ranjang Islami. Ini podcast yang bahas tentang sex education. Ini kerjasama MGFM Jogja dan juga Yayasan Rumpun Nurani. Kita jumpa lagi di episode berikutnya ya, Bincang Ranjang Islami. Pengen tahu dong? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.